Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'dah. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga setiap derap langkah kaki kita ke rumah Allah melaksanakan ibadah salat, beriktikaf, menunggu datangnya waktu isya, ini semua mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para ahlil bait, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Kita akan lanjutkan ngaji kita dari kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, kitab yang membahas tentang semua ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran. Terakhir di bulan yang lalu kita telah membahas ya ayyuhalladzina amanu pada surah Ali Imran ayat 102 tentang perintah bertakwa dan istiqomah sampai akhir hayat, mati dalam keadaan Islam. Nah, kita sudah bahas semua tentang sebab-sebab orang akan meninggal husnul khatimah. Kita sudah bahas tuh. Jadi semua kajian-kajian, bagi yang belum mengikut kajian bisa dengarkan pengajian di channel YouTube DMKM, dari masjid ke masjid. Ya, apa sebab orang mati husnul khatimah? Satu, yang pertama istiqomah. Kita sudah bahas istiqomah sampai akhir. Yang kedua husnudzon, berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan suudzon. Termasuk di antara bentuk husnudzon adalah keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa kita. Jangan suudzon, ya, jangan suudzon kepada Allah. Yang ketiga as-sidq, jujur. Maka orang kalau minta kepada Allah surga, mintalah dengan jujur. Buktikan dengan nyata apa yang kita minta tadi. Jangan sampai kita minta ke surga tapi perilakunya malah penghuni neraka. Itu namanya tidak jujur. Jadi mesti jujur. Kadang kita ini berharap minta syafaat kepada Rasulullah, tapi sholawat saja kita males, pelit. Gimana mau dapat syafaat dan sebagainya. Nah, yang terakhir kita sudah bahas taubat. Jadi 4 hal inilah jadi sebab orang wafat dalam husnul khatimah. Istiqomah,
husnudzon kepada Allah, jujur, sidik, dan taubat. Nah sekarang kita masuk ke ya ayyuhalladzina amanu berikutnya. Surah Ali Imran ayat 118. Surat Ali Imran 118. Tentang apa ini? Tentang selektif memilih teman dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Surah Ali Imran ayat 118. Tentang awas, hati-hati kalau kita memilih teman, memilih sahabat, memilih kawan karib, kawan akrab. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kamu ambil jadikan teman-teman kepercayaanmu. Sekedar kenal saja boleh, tapi kalau teman kepercayaan, awas, jangan kamu ambil teman-teman kepercayaanmu itu min dunikum, orang-orang yang di luar kalian. Maksudnya orang kafir. Orang apa? Kafir. Jangan. La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah jauh lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika ayat ini turun dulu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu konteksnya memang pada waktu terjadi peperangan antara Muslim dengan kafir. Jadi perang itu silih berganti. Maka ketika ada terjadi peperangan antara Muslim dengan non-Muslim atau Muslim dengan kafir, turunlah ayat ini. Jangan sampai kalian menjadikan orang kafir itu sebagai teman akrab kamu sehingga jadi bitonah. Bitonah itu dari kata batnun, batin. Batin artinya yang tersembunyi. Lawan kata dari batin adalah apa, Pak? Lahir. Sebenarnya bukan lahir tapi zahir. Namanya apa? Zahir. Zahir. Orang kita ini susah nyebut dho, jadinya lahir. Ya, karena dho itu dulu tulisannya D L O. D L O. H-I-R itu tulisannya dhahir, D-L-O, D-L-O. Jadi kalau bahasa Arab dhahir diindonesiakan, dilatinkan, itu tulisannya D-L-O, H-I-R. Bacanya dhahir. Orang kita susah nulis baca dho, jadinya lahir. Ya, namanya lahir. Zuhur. Sebenarnya zuhur, D-L-U-H-U-R, zuhur. Tapi orang kita susah nyebut zuhur, jadinya kan luhur kan. Udah sholat luhur belum? Padahal bukan sholat luhur tapi sholat zuhur. Nah itu kita susah nyebutnya. Ya, sa'idah, yang benar itu sa'idah, artinya bahagia.
Tapi kita susah nyebut ai, jadinya sangidah. Ya kan? Makanya ada wa sangidah. Sebenarnya dia apa? Sa'idah. Artinya bahagia. Tapi susah nyebut sa'idah, jadinya sangidah. Ya, jadinya sangidah. Nah, kita balik lagi. Sebenarnya asli kata lawan dari batin adalah zahir. Zahir. Tapi karena orang kita susah nyebut zahir, jadinya lahir. Sama seperti zuhur jadi luhur. Ya, batin. Batin artinya yang tertutup, tersembunyi. Zahir artinya yang nampak, yang kelihatan. Nah, ayatnya katakan la tattakhidu bitanah, dari kata batnun, batin. Jangan kamu jadikan orang-orang yang menyimpan rahasia-rahasiamu. Pokok apa yang kamu miliki itu kamu ceritakan semua ke orang ini, karena sudah dianggap sebagai apa tadi? Teman akrab, teman sejati. Nah, jangan jadikan teman-teman akrab yang paling dekat denganmu itu orang-orang dari selain kamu. Artinya orang kafir. Jadi Al-Quran di sini mengingatkan kita. Sekedar kenal boleh, sekedar kenal. Apalagi kita ini manusia hidupnya mesti bersosial, bermasyarakat, bertetangga, boleh-boleh saja. Toh Rasulullah juga punya tetangga dari kalangan muslim dan non muslim. Nabi punya tetangga muslim, Nabi punya tetangga non muslim. Artinya Nabi juga berinteraksi dagang dengan muslim dan orang Yahudi. Bahkan Nabi SAW hutang piutang dengan orang Yahudi. Itu biasa saja, tidak masalah. Artinya interaksi sebatas bertetangga, interaksi sebatas kenal, interaksi sebatas akad jual beli, hutang piutang, tidak masalah. Dalam syariat kita diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah ayat ini katakan la tattakhidhu bitanah. Jadi teman yang sangat apa? Akrab, dekat betul, sampai tidak ada lagi rahasia. Nah, dulu kasusnya kalau disebutkan dalam kitab ini, dulu kasusnya Ja'a Abu Musa al-Ash'ari birajulin hassabin nasraniyin. Ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Ash'ari ini datang dengan membawa seorang laki-laki hassab, ahli matematik, ahli hitung-hitungan, ya, bendahara ulung, sekretaris, tokcer, mantep, top. Tapi agamanya Nasrani. Jadi tulisannya, administrasinya itu bagus banget ini orang ini. Sampai Khalifah Umar bin Khattab itu kagum-kagum. Ini bagus betul ini. Mencatat berapa pemasukan, pengeluaran, untuk belanja apa saja, kota ini, kabupaten ini, negara ini. Bagus banget ini. Nah, akhirnya Abu Musa al-Ash'ari dipanggil. Kok bisa administrasimu kok bagus, tertib, disiplin, mantep bagus ini. Siapa yang buat laporan? Ternyata orang Nasrani. Maka kata Umar bin Khattab, la tadnihim wa qad aqsahumullahu wa la tukrimhum wa qad ahanahumullah. Kata Umar bin Khattab, besok lagi jangan. Kenapa? Kalau kerja yang lain oke, tapi jangan jadikan menempati posisi-posisi yang strategis, karena ini dapur kita. Jadi bendahara, sekretaris, kondisinya kan kondisi perang ini. Kondisi perang. Kalau dia kerja yang lain oke lah, tapi jangan jadikan apa? Sekretaris atau bendahara, karena ini dapur kita. Keuangan ini dapur kita. Sehingga aib kita ada di situ, kelebihan kita ada di situ, kekurangan kita ada di situ, kekuatan kita ada di situ, ketahuan semua. Meskipun belum tentu yang non muslim tadi memusuhi
kita. Itu kata Umar bin Khattab. Maksudnya gitu ya. Kan ini kondisinya bukan kondisi damai. Kondisi apa? Perang. Meskipun yang non muslim tadi belum tentu itu memusuhi kita. Tapi kehati-hatian. Maka Al-Quran ayat inilah yang dipakai oleh Umar bin Khattab. La tattakhidhu bitanatam min dunikum. Jangan kamu ambil orang-orang di luar agama kalian untuk jadi teman akrab yang menyimpan semua rahasia. Sekedar kenal saja boleh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini kata para ulama itu mengingatkan kita untuk selektif memilih sahabat, memilih teman. Wa antaj'al minhum umana'a ala asrariha wa masalihiha. Terutama teman-teman yang kita jadikan betul-betul kepercayaan, umana dari kata amin, yang kemudian kita percayai mungkin rahasia-rahasia kita, kekurangan-kekurangan kita, teman musyawarah kita. Nah ini hati-hati, selektif. Jangan sembarangan memilih teman. Apalagi kita ini hidup cuma sekali. Saya sering sampaikan kan ya, di antara penyesalan penghuni neraka nanti di akhirat adalah penyesalan mereka karena salah memilih teman. Jadi karena salah memilih teman. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Furqan. Ya, dalam Quran surah Al-Furqan ayat 26, 27, 28, 29. Surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Pada hari kiamat nanti orang-orang yang zalim mereka menyesal sambil gigit jari. Orang-orang yang zalim menyesal sambil gigit jari. Yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka menyesal di hari kiamat dengan mengatakan ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, penyesalan mereka mengatakan rugilah kami, celakalah kami, coba dahulu sewaktu hidup kami ikut jalannya para rasul, ngambil jalannya para rasul. Jalannya rasul itu apa sih? Jalan kebaikan. Jalannya rasul itu apa sih? Ibadah. Jalannya rasul apa sih? Ketaatan. Jalannya rasul apa? Cinta masjid. Jalannya rasul apa? Teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya, halal, haram. Itu jalannya rasul. Jadi nggak seneng-seneng doang, nggak free, nggak bebas sebebas-bebasnya, enggak. Tapi jalannya para nabi, jalannya para rasul itu Bapak Ibu kadang ya ada pantangan, ada yang boleh, ada yang halal, ada yang haram. Itulah jalannya para rasul. Jadi nggak bebas sebebas-bebasnya. Kalau orang bebas sebebas-bebasnya namanya free man. Free man artinya orang yang bebas. Bahasa kita itu karena susah nyebutnya jadi preman. Jadi apa? Preman. Itu dari kata free man. Free artinya bebas. Man orang. Free man orang hidupnya bebas nggak pakai aturan. Orang kita susah karena free pakai F. Ya, apalagi orang Sunda maka jadinya preman. Jadi preman. Artinya orang yang bebas. Preman itu kan bebas. Hidupnya nggak pakai aturan, nggak kenal halal, nggak kenal haram. Yang penting dia senang. Itu preman. Kalau perempuan free woman, jadi free woman. Ya. Nah kita balik lagi. Terus ayat berikutnya Allah katakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
surat Al-Furqan ayat 28. Maka penghuni neraka ini menyesal. Kenapa penghuni neraka ini menyesal? Dia katakan, ya wailata, aduhai celakalah aku. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat Al-Quran ada kata wailata, 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 itu artinya apa? Penyesalan. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku dulu tidak jadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan fulan. Fulan itu artinya seseorang, orang itu. Karena kalau disebut namanya nggak ada yang mau punya nama itu nanti kan gitu ya. Misalkan namanya Joko, yo nggak ada yang mau namanya Joko. Karena Joko termasuk penghuni neraka di Quran misalkan gitu. Nggak ada satupun orang mau diberi nama Joko. Tapi Al-Quran menyebut kata apa? Fulan. Fulan itu artinya si anu. Nah gitu, kalau bahasa kita adalah si anu. Gitu ya, si anu. Maka nggak ada yang namanya anu. Ani ada tapi anu nggak ada. Ya celakalah aku seandainya aku nggak berteman dengan si anu. Nah, si anu itu kalau bahasa Arabnya adalah si fulan. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Karena saya ini tersesat dari jalan Allah, saya tersesat dari jalannya Rasul gara-gara si anu itu. Hanya ada orang sesat itu gara-gara pengaruh teman, Bapak Ibu. Pengaruh teman. Awalnya dia mau ngaji malam ini. Tapi gara-gara temannya ngajak pimpong gak jadi ngaji dia. Ya, gara-gara ngajak apa? Pimpong. Awalnya tadi udah siap-siap mau ngaji. Tapi gara-gara temannya tadi ngajak futsal jam 5:30 sampai sekarang masih main futsal dia. Karena futsal itu makin maghrib makin rame kan? Makin rame, makin maghrib makin rame. Badminton juga sama, makin malam makin rame. Awalnya pengen ngaji, disesatkan. Itu kalau yang tadi. Mungkin ini ada lagi yang lain, ngajaknya yang lain. Pinginnya baik, tapi diajak sesat. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Hobinya membuat dia meninggalkan sholat. Hobinya temannya mengajak dia jauh dari ibadah. Harusnya dia ingatkan, yuk kita sholat dulu, habis sholat baru kita main. Yuk sholat dulu, habis sholat kita olahraga. Bagus, itu bagus. Tapi kan sedikit teman yang begini ini sedikit Bapak Ibu. Yang ada adalah udah kita main dulu, sholat mah bisa besok-besok lagi. Ya, sholat bisa ntar-ntar lagi. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh telah menyesatkanku padahal peringatan telah datang kepadaku. Peringatan itu sudah sering diingatkan. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan setan itu pinter sekali nipu manusia. Karena banyak orang tuh senang punya teman A, B, C. Wah, lo ini mah teman saya ini. Padahal yang dibanggakan itu bisa jadi teman yang nanti membuat dia jatuh ke neraka. Bisa saja. Nah, ayat ini atau bab yang kita bahas ini adalah bab yang berbicara menerangkan kepada kita tentang apa? Selektif memilih teman, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini jadi buruk gara-gara teman-teman dekat kita. Kan kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita jadi baik. Kalau kita berteman sama yang rusak, yang buruk, ya kita juga jadi ikut rusak buruk. Makanya orang Arab mengatakan as-sahib syahib. Sahib syahib. Bedanya cuma satu huruf tuh. Yang satu pakai so, yang satu pakai shin. Sahib syahib, itu kata orang Arab.
Apa itu sohib? Sohib artinya teman. Sohib aneh tuh. Sohib saya itu. Artinya teman dekat, teman akrab. Maka orang Arab mengatakan sohib syahib. Teman menarikmu. Teman menarikmu. Jadi teman itu menarik. Maksudnya menarik itu membawa, menyeret, menggiring kita. Kadang kita itu sok kuat dengan mengatakan, ya saya memang sengaja berteman sama mereka peminum, saya pingin mendakwai mereka. Gayanya dia. Tahu-tahu bukannya mendakwai malah ikut nyicip. Berapa banyak orang kesandung narkoba hari ini, itu ternyata setelah diusut, kenapa dia kena narkoba? Gara-gara temannya juga pecandu narkoba. Wah, ini yang paling pengalaman ini ngurusin narkoba ini. Coba tanya sama dia. Ya, saya itu kalau sudah datang di tempat beliau, ini tempat rehabilitasi narkoba, itu pandangannya gini, melongo gini. Ini kalau udah pengajian tuh melongo. Kalau bapak-bapak kan nggak melongo, ini cuma agak sepala. Kalau tempat pengajian lihat deh. Saya tanya, ini pengajian kita, pengajian aja lah katanya, nyambung gak ini? Ceramah-ceramah aja lah, nyambung gak nyambung terserah. Betul Pak, kalau datang gitu, begini nih kalau orang kena narkoba itu. Lah dan nyambung tak gak nyambung, tuh. Ternyata orang kalau sudah kena narkoba itu, separuh otak akalnya hilang. Bahkan kadang gak separuh lagi, semua akalnya hilang. Ya Allah, sedih betul Pak kalau kita melihat orang kena sandu narkoba itu, sedih. Ada yang usianya muda-muda tuh ada. Saya tanya itu satu-satu tuh, umurnya berapa? 26, umurnya berapa? 23. Ada yang paling muda bahkan kemarin ya. Ada anak SMP, ada anak SMP kan waktu itu. Anak SMP dari Pringsewu, itu paling muda itu. Kena narkoba. Bayangkan tuh. Ya Allah, ada yang paling tua, nggak tahu masih ada nggak yang paling tua? 61 tahun. Masih ada itu. Masih ada itu narkoba 61 tahun, coba bayangkan. Ya, itu. Pandangannya kosong semua. Nah, kalau bapak-bapak kan di sini kan pandangannya ya ngantuk. Pandangannya ngantuk. Ya, kalau itu pandangannya kosong. Kosong saudara. Ya Allah, ternyata narkoba itu merusak akal. Makanya agama kita ini datang, syariat-syariat yang ada. Coba Bapak Ibu cek. Syariat-syariat kita yang ada itu fungsinya, tujuannya untuk melindungi 5 hal. Semua syariat kita Islam ini. Namanya maqasidus syariah. Tujuan diberlakukannya syariat agama kita itu untuk melindungi 5 hal. Satu, pertama hifdzuddin, melindungi agama. Itu agama nomor 1, prioritas. Makanya tujuan kita semuanya untuk jaga agama. Sholat 5 waktu tetap harus dijalankan. Puasa Ramadan tetap harus ada. Azan harus dikumandangkan. Kenapa kok ini harus? Untuk eksistensi agama. Karena kalau sholat sudah nggak ada, puasa nggak dijalankan, azan sudah tidak dikumandangkan, hilang agama kita. Hilang agama kita. Itu kenapa kita rela korbankan apapun yang penting untuk syiar agama ini. Orang rela korbankan harta. Untuk apa? Bangun masjid. Supaya Islam tetap ada. Sholat tetap ditegakkan. Yang kedua, kalau sudah agama masih tetap ada, hifdun nafas, melindungi nyawa. Makanya semua bentuk kejahatan yang menghabisi nyawa seseorang itu diharamkan dalam agama kita. Membunuh itu dosa paling besar dalam agama kita. Membunuh itu dosa paling besar. Aborsi dosa paling besar karena membunuh dan sebagainya. Haram hukumnya. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Maka kenapa minuman khamr itu diharamkan? Karena khamr itu merusak akal. Kenapa narkoba itu diharamkan? Karena narkoba itu merusak
Akal. Kenapa menuntut ilmu itu wajib dalam agama? Karena belajar menuntut ilmu itu cara untuk membuat akal supaya sehat. Supaya sehat. Karena akal ini bisa hidup dengan menuntut ilmu, belajar apapun itu, akal sehat. Narkoba ngerusak akal. Dan sebagainya. Hifdun nasab, menjaga nasab. Maka zina haram dalam agama kita. Karena orang kalau sudah zina, nasabnya berantakan, rusak, nggak jelas bapaknya siapa. Pelacuran itu, terus tiba-tiba mohon maaf, pelacur hamil. Bapaknya siapa coba? Wong yang gayung ada 25 orang. Yang gayung 25, ada yang gayung, ada yang nimba, ada yang nyerok lah macam-macam. 25 orang, ini bapaknya siapa? Kata yang perempuan, terserahlah mana yang mau katanya kan. Rusak ini agama. Makanya satu-satunya cara punya keturunan harus lewat akad suci, namanya pernikahan. Jelas ya, bapaknya siapa, emaknya siapa, jelas kalau lewat pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut lagi sekarang ya. Jadi ternyata banyak orang terkena narkoba itu faktornya adalah teman. Saya tanya sendiri kok. Ya, coba Bapak kalau Ustaz datang masuk ke sana, tanya itu yang kena narkoba itu, direhabilitasi itu. Kenapa kamu kena narkoba? Itu rata-rata jawabannya karena teman. Karena teman, kebawa-bawa oleh teman. Makanya syahib. Teman itu menyeretmu, menggiringmu, membawamu. Kalau kita temannya itu pandai parfum minyak wangi, ya kita kena dapat harumnya. Kalau kita temannya itu tukang pandai besi, ya kena percikan panasnya. Bukan berarti pandai besi itu buruk, enggak. Maksudnya ini kiasan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Agama seseorang itu tergantung temannya. Maka lihat siapa temanmu. Kalau temannya yang baik, ya insya Allah kita akan ikut baik. Kalau temannya rusak, buruk, ya kita akan kebawa rusak dan buruk. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumiddin menyebutkan tentang teman-teman yang buruk yang jangan sampai kamu jadikan mereka sahabat, nggak boleh. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jangan kamu jadikan yang ini sahabatmu, jangan. Siapa mereka? Satu, orang fasik. Nah, orang fasik jangan jadikan apa? Teman akrab, jangan. Sekedar kenal boleh, sekedar tahu oke. Tapi jadi teman dekat jangan. Siapa Pak? Orang fasik. Siapa fasik itu? Fasik artinya man azhara al khati'ata wal ma'siyata. Siapa saja yang maksiatnya dan dosanya dilakukan terang-terangan, itu namanya fasik. Orang fasik. Oh, dia orangnya biasa mabuk-mabukan, maksiat, terang-terangan lagi dia, gak malu-malu mabuknya, maka ini namanya fasik. Ada orang judinya terang-terangan, ya, ini namanya fasik, ya, main judinya terang-terangan, gak malu-malu dia, naudzubillah. Atau dia ceritakan dosa maksiatnya, itu namanya fasik. Gak puasa, enjoy saja dia gak puasa. Siang-siang yang lain lapar, dia mah jojong saja, makan mie ayam, makan bakso, terang-terangan. Maka ini namanya apa? Fasik. Maksiatnya terang-terangan. Kenal boleh, tapi jangan jadikan teman akrab, karena bahaya. Ustadz, tapi saya mendekati dia ingin mendakwai. Oke lah, kalau memang bapak kuat, oke. Karena saya juga dulunya macam dia. Oh, sekarang saya sudah tobat.
Alhamdulillah kalau memang Bapak bertobat. Nah coba bawa, tapi ada batas waktunya. Kalau memang dirasa sudah tidak sanggup, tinggalkan. Karena orang dekat kita itu ada yang seperti obat, ada yang seperti racun, ada yang seperti makanan. Kalau makanan kita tidak bisa jauh, tiap hari harus dekat dengan dia. Nutrisi gizi untuk kita, bagus. Yang seperti ini pertahankan. Kalau ada yang seperti obat, obat itu nggak setiap hari, kapan-kapan saja waktu sakit kita cari butuh. Tapi yang paling bahaya itu kalau sudah seperti apa? Penyakit dan racun. Jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat kita bisa kena ketular atau bisa keracun. Nah, ada orang-orang dekat kita tuh modelnya seperti ini. Ya. Jadi kalau Bapak memang mau dia ikut berubah seperti kita, alhamdulillah. Tapi kalau enggak bisa, lebih baik kita tinggalkan, jauhi. Kan gitu kan ya? Karena kan biasanya kan orang itu selalu berkumpul sesuai dengan sejenisnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa kita ini berkelompok-kelompok, berpasang-pasang, Pak. Hanya orang yang suka mabuk biasanya bertemannya dengan tukang mabuk. Orang yang cinta masjid kemana-mana juga dekatnya sama orang yang suka dengan masjid. Nah gitu. Ya. Nah jadi ini hati-hati. Karena saya kadang ketemu tuh sama teman-teman. Ada jamaah pengajian saya itu aktif ikut kemana-mana. Itu dulunya tukang mabuk, Pak. Tukang mabuk. Ya. Nah gitu. Makanya akhirnya dia bawa juga teman-temannya yang dulu suka mabuk ya supaya tobat bareng sama dia. Lah kok dia bisa tobat? Ya tobat itu karena kesetrum, yang dua mati, yang dua hidup. Jadi dia ini suka ngumpul di gardu, kalau sudah ngumpul tuh sambil mabuk. Ceritanya hujan-hujan, betulkan lampu gardu yang mati. Hujan-hujan, ya kan? Pakai apa itu pakai tangga. Sudah. Jadi yang satu naik betulkan lampu, yang tiga megangi tangga, kesetrum, mati dua. Yang dua semaput, tapi alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah, jenggotnya panjang, kemana-mana pakai peci. Malah sekarang panggilannya Pak Haji. Mereka nggak tahu kalau riwayatnya tukang mabuk. Alhamdulillah, maka saya bilang sama alhamdulillah masih dikasih hidup bapak-bapak berdua. Rajin tuh, yang satu tukang azan, yang satu pindah ikut majelis taklim kemana-mana. Ya tuh coba. Jadi dengan merubah penampilan saja sudah merubah panggilan. Kalau dulu tukang mabuk, tato di mana? Sekarang pakai bajunya kuku, jenggotnya panjang. Panggilannya Ji. Padahal kalau dibuka badannya isinya tato. Tapi alhamdulillah semua orang punya masa lalu. Coba lihat, temannya pemabuk ya kumpul sama pemabuk. Sekarang alhamdulillah dia tinggalkan teman-temannya yang lama, kumpul sama orang baik. Maka insya Allah itu membuat dia istiqomah. Itu penting ya. Jadi jangan berteman sama orang fasik. Sekedar kenal boleh. Oh ya bapak itu. Oh dia. Tapi berteman akrab jangan. Karena nanti menular kefasikan itu. Yang kedua, jangan berteman dengan orang bakhil, pelit, jangan. Ya, karena sakit hati kita kalau berteman sama orang yang pelit. Oh, pelit betul. Ya, makin hari makin kurus saja kita badan nih, berteman sama orang yang pelit, habis kita. Ya, habis kita sama orang yang pelit. Karena sifat itu menular. Dan orang pelit gak cocok dijadikan teman, ya. Kalau mau cari teman tuh teman yang apa tuh? Nyah-nyoh. Ya. Ya, nyoh. Coba lihat orang pelit itu, nggak mau berteman sama tukang yang pelit juga, apa nggak mau? Kamu kan pelit, carilah teman yang pelit. Oh, nggak mau dia. Ya, saya maunya sama kamu. Enggak, kamu orang pelit. Berteman sama pelit, nggak bisa dia. Nggak mau dia. Al-bakhil, orang yang pelit. Ya, kalau sama keluarganya saja hitung-hitungan, apalagi sama teman.
Awas ya, sama keluarga sama anaknya saja hitung-hitungan, apalagi sama orang lain. Wah itu pelit itu ya, hati-hati. Ya. Makanya cek gitu ya. Termasuk istri saja nggak mau kalau punya suami itu pelit, itu nggak mau kan gitu ya. Baik, makanya jangan jadi suami yang pelit. Insya Allah yang ngaji sini nggak pelit lah. Maka kadang-kadang sajalah kadang. Nah, yang ketiga kata Al-Ghazali, jangan cari teman yang kaslan. Apa kaslan? Pemalas, pemaling kata orang ya. Pemalas tidak ada, tidak guna, tidak boleh. Karena kalau kita berteman dengan teman pemalas, kita pun jadi orang malas. Kalau temannya giat, rajin, kita pun terbawa. Ini malas, bangun jam 9 pagi. Mana Pak? Belum tangi, cik bangkong ki. Tangi-tangi langsung ngelipet, narik sarung, jaluk kopi. Ya, duduk depan teras rumah. Bayangkan orang malas kan gitu biasanya tuh. Ya, bangun jam 9, masih sarungan, pakai kaos kotang, sambil ngopi. Habis itu ngomongin presiden, ngomongin anggota dewan, koyo orang gedean saja itu Pak. Itulah ceritanya tukang malas. Maka Islam ini nggak dibangun dengan kemalasan. Maka di antara ciri orang yang malas itu nggak mau bangun subuh. Setan itu kata Nabi mengikat ikatan di badan kita 3 ikatan. Tengkuk sini nih. Maka tengkuk ditingkat oleh setan 3 ikatan. Yaqidu syaitan ala ahadikum salasa uqadin kata Nabi. Setan mengikat 3 ikatan. Kalau dia bangun istighfar kepada Allah, lepas 1 ikatan. Kok dia ambil air wudhu, lepas ikatan kedua. Kok dia sholat, lepas ikatan ketiga. Nah, kalau sudah bangun, istighfar, ambil wudhu, sholat, hilanglah lepas ikatan-ikatan setan. Pagi hari dia dalam keadaan sehat, rajin. Tapi kalau enggak kebangun sampai siang, bangunnya jadi pemalas. Itu kata baginda Nabi SAW. Maka awas hati-hati, rajin, ya, rajin. Jangan jadi pemalas. Ya termasuk kita semuanya, ya, termasuk kita semua. Karena kalau kemudian kita ini orang yang nasyat, yang rajin, insya Allah kesuksesan itu dekat dengan sifat rajin. Tidak ada orang pemalas kemudian sukses, itu tidak ada. Itu di sinetron saja itu Pak. Yang pemalas sukses itu sinetron. Ya, tapi orang yang sungguh-sungguh rajin, tekun, itu salah satu ciri kebaikan. Makanya ketika Nabi SAW dimintai pendapat oleh Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini janda. Kemudian dilamar 2 orang laki-laki. Satu namanya Muawiyah. Yang satu namanya Abu Hakam. Abu Hakam itu kaya raya tapi ringan tangan, suka mukul istri. Dia kaya raya. Yang kedua Muawiyah, su'lut la mala lahu. Dia nggak punya harta, miskin. Kira-kira saya terima lamaran yang mana ya Rasulullah? Coba tanya tuh. Ya, perempuan yang di belakang, pilih mana? Satu kaya raya tapi tukang pukul, yang 2 miskin. Ya, pilih yang mana kira-kira? Bingung juga kan kita kan? Karena dalam berumah tangga harta penting. Tapi kalau ada berduit tukang pukul, woi bapak belur ini perempuan. Maka terus Rasul bilang, kamu jangan nikah sama Abu Hakam, kamu jangan nikah sama Muawiyah. Kamu nikah sama Usamah. Malah dikasih siapa? Usama bin Zaid. Kenapa Usama bin Zaid? Kata Nabi, dia ini anak muda, memang tidak kaya, tapi rajin. Rajin itu sudah nilai itu. Karena rajin itu ciri orang yang akan sukses. Kalau nyari bujangan kaya itu ya nggak ada. Karena bujangan kaya itu cuma anaknya Pak Abu Rizal Bakri yang kaya itu, bujangan yang kaya. Ya, selebihnya nggak ada.
Baik, kita lanjut lagi. Yang terakhir, kata Al-Ghazali, jangan cari teman sahabat yang bodoh, jahil, jangan. Karena kalau teman kita bodoh, yo kita juga jadi ikut bodoh. Makanya orang Arab katakan aduun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Ulangi lagi ya. Musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Aduun aqilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Kalau kita punya teman yang bodoh, ya kita ikut-ikutan bodoh. Apalagi bodoh agama. Jangan cari teman yang bodoh agama. Cari yang pintar supaya bisa nasihati kita. Apalagi sudah bodoh agama, bodoh dunia. Wes, paket komplit ini. Sudah nggak jadi. Maka lebih baik kita punya musuh yang pintar. Kenapa? Karena kalau kita punya musuh yang pintar, kita pun akan ikut-ikutan meras otak juga gimana caranya. Ya, tentu nggak hanya musuh yang buruk, tapi musuh yang positif. Maka salah satu cara kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, ambil satu orang, jadikan itu rivalmu. Itu Pak. Ya, saya pun sama itu. Saya ini pingin naik ini. Kemampuannya saya pingin tambahkan. Karena ketika kemampuan saya pingin naikkan, saya mesti jadikan orang lain jadi rival saya. Itu ya. Siapa ini kira-kira? Oh, kelasnya saya, levelnya si fulan, si fulan, si fulan. Saya jadikan si fulan itu rival saya. Rival saya. Meskipun bukan berarti harus jadi musuh. Enggak. Itu ustadz itu hafalan ayat Qur'annya sekian. Hafalan hadisnya ada sekian, udah itu rival saya. Saya mesti juga punya kemampuan, Al-Qur'annya hafal sekian, hadisnya hafal sekian. Si fulan itu, ustadz itu tiap hari dia tuntaskan ngaji kitabnya sekian. Saya jadikan itu rival saya. Saya juga sama, saya harus tuntaskan kitab sekian. Begitu supaya kita naik. Tapi kalau temennya Islam kemer tadi itu, ya. Sholatnya pemalas, ya kan, gitu ya. Ibadahnya pemalas. Akhirnya dia merasa dia sendiri yang paling baik, nggak jadi berubah. Karena nanti orang kalau berteman sama pemalas, orang yang bodoh, ucapannya, alhamdulillah, saya masih syukur, saya mah masih lebih daripada dia. Di kalimatnya itu masih alhamdulillah daripada dia, tapi bukan saya harus lebih daripada dia. Akhirnya kita nggak naik. Wallahu a'lam bisawab. Semoga manfaat ya apa yang kita kaji. Silakan jadikan kita rival-rival dalam kebaikan. Karena itu yang akan membuat kita tiap hari makin ningkat. Seperti Umar bin Khattab yang waktu datang bawa sedekah banyak, dia ngerasa bahwa hari ini nggak ada yang bisa nandingi saya, nggak ada yang bisa nyaingi saya, karena sedekah saya banyak. Tahu-tahu Abu Bakar malah sedekahnya lebih banyak. Kata Umar, wah kalah lagi saya. Nah itu namanya rival dalam kebaikan. Ya, rival dalam kebaikan. Silakan Bapak Ibu cari teman-teman yang rival dalam kebaikan supaya kita jadi makin hari makin lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.